Aku juga awalnya kayak kebingungan gimana sih cara pakai blush on ini. Susah banget bikin presisi. Warnanya neon tapi untuk teksturnya aku suka banget. Untuk aplikatornya dia itu silikon jadi lebih gampang ngeaplikasiin produk. Hari ini aku excited banget mau ngebahas produk dari 3CE Style Nanda. Jadi brand ini tuh baru aja diakuisisi sama L'Oreal dan setahu aku banyak banget brand-brand Korea yang lagi diakuisisi sama L'Oreal dan sekarang tuh mereka udah official masuk ke Indonesia. Banyak produk-produk barunya yang ternyata belum masuk ke Indonesia, tapi ini yang aku punya adalah produk-produk yang memang sudah official ada di Shopee-nya. Nanti linknya aku taruh di description box dan aku taruh juga di YouTube Shopping. Siapa tahu kalian ada yang keracunan dan pengen beli. Nah, aku juga mau membahas salah satu blush on yang warnanya tuh sebenarnya pucat, dipakai di kulit wajah sawo matang kayak aku, dan aku melihat banyak orang yang sebenarnya pakainya tuh jadi kayak kurang bagus. Aku mau kayak sedikit memberikan tips buat kalian, siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik nih pakai blush on yang warnanya muda kayak gini, biar pada saat beli tetap sih produknya bakalan kepake. Oke, yang pertama mau aku bahas itu ini nih yang eyeshadow-nya. Eyeshadow-nya tuh ukurannya kecil dan ini aku sengaja pilih yang shade side by side. Nih dia tuh ada 4 warna dan jatuhnya tuh kayak lebih ke pink sih menurut aku. Semua warnanya kepake dan ini tuh amat sangat travel friendly. Kalau misalnya kalian mau pergi-pergi gampang banget dibawa-bawa. Oke, jadi ini aku zoom supaya kalian bisa lebih melihat. Untuk yang ini warnanya tuh emang bener-bener tipikal eyeshadow Korea yang warnanya tuh tipis, terus kayak pigmentasinya tuh nggak terlalu pigmented, tapi lama-lama aku tuh suka banget sama makeup Korea yang kayak gini. Oke, yang pertama aku akan nyampur warna ini sama warna ini, dan aku aplikasikan di seluruh area mata untuk sebagai warna transisinya. Nah, kalau misalnya kalian baru nyobain produk-produk Korea, mungkin kalian bakal kaget karena si warnanya tuh kalau pertama kali kayak hampir nggak kelihatan. Dan kalau mau kelihatan, kalian bisa tambahin lagi. Tapi justru menurut aku itu yang bikin si make upnya tuh jadi kelihatan natural gitu loh. Dan lebih ngeblend, hasilnya jadi kayak lebih bagus. Tuh, kalian lihat bedanya? Nah, kalau misalnya kalian saat pakai make up itu tipe yang pakai bulu mata palsu atau yang bulu matanya tebel gitu, panjang, pakainya sampai agak atas biar si warnanya tuh nggak ketutupan sama si bulu mata ya. Nah, kalau udah biasanya aku pakai di area bawah mata juga. Ini aku ratainnya pelan-pelan juga. Tuh, jadi hasilnya kayak gini. Nah, kalau udah ini aku punya blending brush yang kecil. Terus aku pakai warna yang agak gelap yang ini nih. Karena aku pilih brush yang kecil, aku cuma aplikasiin di kelopak mata aku yang bawah, yang deket si bulu mata. Nah, ini aku ratain aja. Dan biasanya aku kalau misalnya sekarang dandan tuh udah cuma gini doang, no ribet-ribet. Nah, terus kalau misalnya ini udah diratain, bisa mulai ditarik ke atas. Kalau udah, bisa ditambahin di area mata yang agak luar sini sedikit. Nanti kalau kalian mau pakai Eggyosal, bisa juga. Nah, udah kayak gini aja. Kalau misalnya mau nambahin eyeliner juga boleh, tapi berhubung sekarang aku lagi nggak terlalu suka pakai eyeliner. Nah, biasanya sekarang tuh aku ngambil yang warna gelap ini lagi. Terus aku aplikasiin di ujung luar mata. Kayak cuma narik garis aja sedikit. Nah, kalau misalnya aku pengen ada glitternya, aku tambahin yang ini. Dan aku tap-tap di sini aja sedikit. Nah, udah deh untuk eyeshadow-nya ini segini aja, beneran gampang banget diratain. Terus kalau misalnya kalian ngeliat kok kayak agak ngeblok gitu ya, kalian tinggal ratain lagi aja pakai brush. Menurut aku kalau misalnya kalian lagi belajar makeup, cobain pakai eyeshadow yang dari Korea karena dia tuh nggak terlalu pigmented dan ini tuh untuk daily, untuk ngedate, untuk kayak santai, untuk yang kayak natural gitu, cocok banget dan recommended banget. Dan menurut aku kalian tuh nggak perlu beli eyeshadow banyak-banyak sih sekarang. Aku juga sekarang agak mengurangi belanja eyeshadow karena menurut aku eyeshadow tuh produk yang sebenarnya paling lama habis. Oke, jadi ini hasil eye makeupnya. Aku tambahin sedikit Eggyosal dan aku suka banget sama eyeshadownya. Tidak menyesal sama sekali membeli eyeshadow ini. Aku akan aplikasiin di mata aku yang sebelah kiri. Dan kalau misalnya kalian follow sosial media aku, pasti kalian bakal sering ngeliat eye makeup aku kayak gini. Karena aku sekarang lagi suka banget makeup kayak gini. Pertama gampang.
cepat, terus nggak perlu produk yang banyak-banyak. Sekarang kita akan beralih ke blush on. Yes, blush on ini tuh banyak banget yang mempromosikan, tapi aku juga awalnya kayak kebingungan gimana sih cara pakai blush on ini, orang warnanya aja tuh kalau di kulit wajah aku tuh terang banget, jadinya tuh malah kayak jadi abu-abu atau jadi terlalu cerah. Tapi ternyata memang ini tuh untuk menampilkan gradasi di pipi, bukan sebagai blush on-nya. Kecuali kamu memang punya tone kulit yang kayak orang Korea yang putih banget, atau memang orang Korea aja tuh selain mereka putih banget, kadang mereka tuh pakai produk yang tone up supaya si warna make up kayak gini tuh lebih kelihatan. Nah, kalau misalnya kalian punya blush on yang kayak gini, ini yang sering aku lihat dan sering aku lakukan dulu. Nih, aku lakukan tuh aku langsung pakai si blush on-nya, terus aku langsung aplikasiin di sini. Tuh. Dan jujur, ini tuh warnanya ya, pertama nggak kelihatan, dan sebenarnya tuh off banget warnanya. Apalagi kalau di kulit orang Indonesia yang emang basically warna kulitnya banyaknya sawo matang kan. Tuh, aneh banget sih menurut aku, jadi tidak terlihat indah sebenarnya. Nih, karena warnanya aja tuh kayak gini, kalian bisa lihat. Nah, sedangkan setelah kemarin aku belajar sama teman aku tuh si Ajeng. Jadi dia ngasih tahu katanya kalau misalnya aku mau punya blush on yang kayak gitu dan pengen dipakai ala idol, dia menyarankan aku pakai produk dari Judy Doll yang kayak gini nih, yang atau powder yang warna lebih terang. Terus diaplikasiin di area sini nih. Karena kalau orang Korea tuh kalau make up atau make up doyin tuh di sini sama mereka di highlight kan areanya. Biar memang sih warnanya jadi kayak agak lebih cerah. Tapi harus pelan-pelan ya. Nah, fokusnya di area sini aja. Tuh, kalian bisa lihat kan ini lebih cerah, ini lebih gelap. Dan memang sekarang aku kalau make upan juga area sini tuh aku kasih highlighter karena menurut aku itu tuh bikin muka aku kelihatan lebih fresh dan lebih naik gitu jadinya. Awalnya aku tuh aplikasiin tuh pakai sponge atau pakai puff gitu, tapi lama-lama menurutku lebih works kalau pakai brush kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat kan yang ini aja warnanya jadi kayak lebih terang. Lalu kita bisa pakai blending brush yang gede, pakai si produk ininya. Nah, aku aplikasiin di area sini. Sampai agak depan. Terus baru aku puterin ke area bawah. Nah, baru setelah itu, untuk blush on-nya, aku tetap pakai blush on yang warnanya tuh lebih ke pink atau warnanya tuh lebih kayak warna aku banget. Jadi justru warna-warna yang cerah pinkish ini tuh bukan dipakai sebagai blush on doang. Tuh, ini kan jadinya tetap kan pucat tuh kelihatannya. Nah, baru setelahnya kita pakein blush on yang warnanya tuh lebih bold tapi di area ini aja. Nah, jadi ini tuh luarnya kayak ada gradasi gitu loh. Apakah si blush on yang pink mudanya amat sangat tidak terpakai? Menurut aku justru sekarang tuh jadi lebih kepake karena aku suka banget sekarang kalau misalnya aku pakai blush on kayak gini. Warnanya tuh jadi lebih gradasi, lebih cantik dan si gradasinya jadi jauh lebih kelihatan. Nah, jadi sekarang aku kalau pakai blush on tuh aku suka banget jadi kayak bergradasi gini loh. Yang ininya agak pink muda, makin boldnya di tengah gitu. Udah, aku merasa warnanya jadi lebih segar, lebih fresh tuh. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya dipakai di sini nih yang langsung bener-bener secara dipakein kayak blush on beneran, menurut aku dia nggak works dan hasilnya kurang bagus. Dan tadi kalian bisa lihat nih area sini yang aku highlight tuh kelihatan banget, jadinya tidak membuat wajah aku kelihatan lebih cekung. Itu juga salah satu tips yang menurut aku sangat berguna. Nah, jadi ini hasil blush on-nya. Nah, kalau misalnya kalian suka ngeliat makeup aku, sekarang aku lagi suka banget sama makeup pinkish gitu, dan akhirnya aku menemukan cara pakai blush on yang warna pink tapi kelihatan kayak ada gradasinya. Oke, berikutnya aku akan mengulik ini produk-produk lipnya. Yang paling aku suka yang ini nih karena aku sampai punya 3. Tapi kalau misalnya yang 2 ini aku kayak bukan gak suka sih, cuma kalau dibandingin ini yang paling aku suka. Makanya tuh punya 3 shades. Aku beli sendiri ya ini semua produknya. Nah, yang pertama ini kita bahas dulu. Aku punya 3CE, namanya agak panjang nih. Shine Reflector Tinted Lip Balm. Long lasting katanya, tapi jujur aku tuh rada kurang suka sama produk yang kayak gini dari brand manapun karena ngeaplikasiinnya agak susah. Tapi kalau dibandingin brand lokal yang ini tuh sebenarnya tidak terlalu meleleh, tapi menurut aku lebih gampang diaplikasiinnya. Ini aku punya shade yang Coldest judulnya. Aku merasa warna ini paling pas aja
aja di bibir aku. Tapi tips dari aku, kalau misalnya kalian punya bibir yang kering kayak aku gini, sebelum pakai produk bibir yang glossy-glossy atau yang shining-shining itu, bagusnya kalian pakai lip serum dulu. Ini aku pakai dari Skintific. Terus kalau misalnya sudah selesai dipakai, diemin sekitar 2-3 menit supaya si lip serumnya tuh bener-bener meresap gitu ya, terasa hasilnya di bibir. Nah, ini setelah 2 menitan, kadang kalau misalnya kita udah pakai complexion, sebenarnya kan yang nempel itu foundation gitu-gitu ya. Tapi lumayan membantu kalau pakai lip serum gini tuh, jadi melembabkan bibir kita dulu gitu loh. Nah, untuk produk kayak gini itu biasanya mereka itu diputar baru produknya keluar, jadi kita muternya harus pelan-pelan. Nah, sebenarnya untuk ngaplikasiin produk ini aku lebih suka ngaplikasiin pakai brush karena lebih presisi dan lebih bagus. Kalau langsung diaplikasiin, dia tuh nggak terlalu meleleh, tapi si glossy-nya tuh masih dapet gitu loh. Terus kalau misalnya kalian nanyain pigmentasinya untuk bibir yang two tone, kalau misalnya pengen bener-bener kayak ngecover banget, kalian tetap harus pakai lip liner. Tuh, aku tuh kalau pakai produk yang gini ya, bagian bawahnya tuh susah banget bikin presisi. Jadi menurut aku kalau kalian pakai produk ini, brand apapun tetap sih enakan pakai brush aja. Yang aku suka dari produk ini, dia itu ada sensasi mintnya saat dipakai. Efeknya bukan cuman kelihatan lebih glossy di bibir aja, tapi produk ini tuh bener-bener bikin bibir kerasa lebih sehat, lebih lembab, dan awet banget sih lembabnya. Ini aku gatal banget, tetap aku rapihin pakai brush aja ya. Tuh, jadi tetap aku sih saranin pakai brush aja, nge-aplikasiinnya. Hasilnya tetap bagus, tetap cakep, dan glossy-nya juga dapet tuh. Bagus kan? Ini nyaman banget dipakai sehari-hari. Kalau misalnya udah beres makan atau udah beres minum gitu ya, menggunakan produk ini, dia tuh masih ada stain-nya, tapi stain-nya tipis banget dan kayak tidak bisa diharapkan yang sampai kalian berpikir, wah ini tuh kayak lip tint. Menurut aku sih enggak. Dan menurut aku produk-produk glass tint gini tuh aku belum nemu sih produk lokal yang bener-bener kayak bisa nyamain produk Korea. Oke, yang kedua aku punya lip velvet. Ini adalah salah satu produk yang teksturnya aku suka banget dari pertama kali kemunculannya. Karena kan pertama kali muncul tuh kayak lip cream matte. Nah, itu tuh udah kurang cocok sama bibir aku karena bibir aku tuh tergolong kering. Tapi begitu kemunculan lip velvet ini aku suka banget. Nah, shades yang aku beli kemarin itu yang cashmere warnanya. Ini aku rada kurang suka karena warnanya neon, tapi untuk teksturnya aku suka banget. Warnanya nggak neon sih, tapi tidak seperti yang aku bayangkan gitu. Hampir sama dengan yang aku bilang lip gloss, kalau velvetnya Korea itu jauh-jauh lebih lembut daripada lip velvet yang dipunya di brand-brand lokal Indonesia. Aku sih berharap ya kalau misalnya brand-brand lokal itu bisa punya yang velvety-nya itu lembut selembut ini. Nah, aku tuh nggak tahu, sebenarnya warnanya bagus ya, tapi aku merasa kayak ada hint orange-nya gitu loh sedikit di produk ini. Sehingga aku tuh merasa kayak ada sesuatu yang off dari warnanya. Tapi kalau teksturnya sih menurut aku ini juara banget. Sebenarnya aku tuh pengen beli semua shades-nya. Cuma jujur aja ya, harga 3CE itu buat aku rada lumayan. Untuk produk ini, blurry-blurrynya tuh bagus banget kalau kalian mau pakai make up yang bibirnya tuh agak ngeblur gitu. Tinggal kalian blendin lagi aja pakai brush. Hasilnya bagus banget, tapi jujur untuk pigmentasinya, kalau bibir kalian punya permasalahan bibir hitam dan gelap kayak aku kayak gini, tetap harus pakai lip liner karena dia nggak ngecover 100% gitu loh. Kayak masih berbayang dan masih kelihatan. Tuh yang di sininya sama yang di sininya. Apakah 3CE tertarik untuk ngirim gitu? Siapa tahu? Terakhir baru kita akan bahas produk yang aku bilang paling favorit buat aku. Ini aku punya 3 shades. Yang pertama aku punya shades yang nude, yang kedua yang milder, yang ketiga yang calming. Aku paling suka sama yang calming, tapi kita akan coba dulu yang nude. Tapi si nude ini tuh kemarin pas aku coba warnanya juga aku rada-rada
kurang srek gitu ya. Tapi ini aku tunjukin dulu sama kalian teksturnya. Nih. Ini untuk aplikatornya, dia itu silikon, jadi lebih gampang nge-aplikasiin produknya. Aku pikir warnanya tidak akan seneon ini. Nah, kalau untuk produk ini udah pasti coveragenya amat sangat minim, jadi pastiin sebelum kalian pakai produk ini, kalian pakai lip liner dulu. Apalagi kalau bibir kalian tuh hitam kayak bibir aku, ada two tone-nya, nggak ke cover kan. Tapi kalian bisa lihat si pantulan cahaya di bibir aku tuh bagus banget. Nah, kalau yang ini aku warnanya agak-agak kurang suka karena pertama dia muda banget. Jadi kayak biasanya kalau aku pakai lip cream nude, aku atasnya toppernya pakai ini biar kelihatan kayak lebih glossy. Ini untuk si glossy-nya tuh nanti lama-lama dia akan rata, terus lama-lama tuh akan terlihat seperti kaca. Bagus banget. Matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려봤다고. 저 수평선을 건너 우주 끝까지 Nah, kalau warna ini menurut aku udah paling perfect banget. Base-nya tinggal pakai lip tint pink atau pakai lip cream pink nih. Nih, kalian bisa lihat sendiri, bagus banget kan? Ini aku suka banget sama warna ini. Bener-bener kayak dipakai kemana-mana banget karena aku ngerasa cocok dan pas sama makeup yang lagi sering aku pakai sekarang. Cuma memang kendalanya ya kalau pakai produk yang glass tinggi itu kadang suka kena rambut, kena muka. Jadi kesini tuh suka ada codet-codet warna pink-pink gitunya. Tapi overall ini nyaman banget dipakai, ringan walaupun kalian lihatnya kayak glassy gini tapi nggak kayak bibir kita tuh berminyak, bener-bener ringan banget. Jadi untuk semua produk dari 3CE ini buat aku ini approve banget, cantik banget semua produknya. Cuma memang menurut aku juga harganya agak mahal sih. Ini aku sangat merekomendasikan yang Drop Glow Gel Lip Gloss Lip Tint. Bagus banget tuh. Ini aku suka banget sama produknya. Jadi ini adalah salah satu produk yang kita harus happy mereka masuk ke Indonesia walaupun agak telat. Tapi akhirnya kita sekarang kalau mau beli produk 3CE tidak perlu just tip lagi. Menurut kalian aku paling bagus pakai produk yang mana? Dan kalau kalian mau beli produknya linknya aku taruh di description box ya. Bye-bye!